saya Dr. Moro Prastio, Kepala Puskesmas Watulimo. Puskesmas ini terletak di Jalan Raya Pantai Perigi, Desa Perigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan profil singkat tentang Puskesmas Watulimo. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti bersama-sama. Ketika memasuki Desa Perigi akan terlihat jelas bot Puskesmas Watulimo berada di lokasi strategis jalur pariwisata Pantai Perigi. Di Puskesmas Watulimo melayani UGD 24 jam, rawat inap, rawat jalan meliputi pemeriksaan umum dan sebagainya. Ketika memasuki area Puskesmas Watulimo, Anda akan disambut oleh security yang ramah dan siap memberikan informasi kepada Anda. Area parkir yang luas dapat digunakan untuk parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan sistem pengamanan CCTV 24 jam. Dapat papan penunjuk yang jelas, ada gazebo yang nyaman yang dapat digunakan untuk istirahat keluarga pasien. Ketika kita memasuki area lobi PKM Watulimo, kita akan melihat jadwal pelayanan. Di lobi ini juga tersedia ruang tunggu yang bersih, nyaman, dan luas. Di bagian loket, kita akan dilayani oleh petugas yang ramah. Di ruangan ini tersedia ruangan rekam medis, tersedia juga laptop, telepon, dan sarana IT lainnya yang memudahkan untuk sarana pelayanan pasien. Kita akan memasuki ruangan pemeriksaan atau yang disebut dengan BP. Selamat pagi, suster. Nah, di ruangan ini tersedia fasilitas instrumen pemeriksaan. Terdapat refleks hammer, ada stetoskop, dan juga ada Snellen chart. Tersedia juga bed pemeriksaan, tempat sampah medis dan non-medis, sarana wastafel, meja kursi dokter dan perawat. Terdapat tensimeter digital, termogan, kartu Ichihara, dan juga laptop. Selain itu tersedia pula alat ukur berat badan dan tinggi badan. Dan di ruangan ini tersedia juga pojok PRT. Nah, itu adalah sekilas tentang ruang BP. Selamat datang di Puskesmas Watulimo. Dalam melayani pelayanan, kami menyediakan dental unit dan perlengkapan. Selain itu, tempat pembersihan alat-alat medis telah dipakai, baik itu tempat-tempat ini dan tempat-tempat sampah. Dibagi menjadi dua, ada tempat sampah medis dan non medis.
Setelah itu untuk sampah-sampah benda tajam kita siapkan safety box. Selain itu kita juga menyiapkan rak lemari yang berisi alat-alat tindakan. Ini sudah disediakan semua berupa alat-alat bedah dan juga alat-alat konservatif. Di bawah sini adalah alat-alat APD dan juga bahan-bahan yang siap pakai. Di sini ada sterilisator, ada steril alat. Untuk bahan-bahan kedokteran gigi kita simpan di rak. Semoga pelayanan kami lebih baik dan lebih bisa menjangkau semua masyarakat luas dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Terima kasih. Kita memasuki ruang gizi. Ada alat ukur tinggi badan, timbangan berat badan, kemudian ada sarana laptop, lembar balik yang digunakan untuk promosi kesehatan. Ada leaflet yang digunakan untuk penunjang diet. Kemudian dilengkapi sarana wastafel dan tempat sampah. Memasuki ruang KIA dan KB. Ruangan ini cukup luas, bersih, dan nyaman. Di ruangan ini terdapat meja dan kursi yang digunakan untuk konsultasi, ada sarana laptop dan printer, ada wastafel, ada 1 unit USG, ada tensimeter digital, ada bed pemeriksaan, ada instrumen-instrumen tindakan, ada bed genik, dan ada lemari yang digunakan untuk menyimpan alat kesehatan. Untuk pengambilan sampling pasien di sini. Terus ini untuk tabung-tabungnya, ini alat GL. Terus ini untuk reagen-reagennya. Ini mikroskop. Ini kimia kliniknya. Ini untuk alat sedimen UL. Di sini ada AC-nya. Ini untuk sampah medis dan sampah non medis. Ada juga wastafel, kulkas. Terus ini untuk pegawainya laborat. Untuk pengarsipnya, arsip-arsip ada di sini. Di sini juga bisa digunakan. Terima kasih. Kita sekarang berada di ruang farmasi. Di ruang farmasi ini tersedia meja dan kursi. Terdapat almari obat. Terdapat alat untuk meracik obat.
ada kipas angin, wastafel, almari arsip, dan juga terdapat sarana komputer. Dan sekarang kita memasuki gudang obat. Di gudang obat ini tersedia AC yang digunakan untuk menjaga suhu ruangan dan suhu obat. Tersedia juga kulkas dan juga rak obat. Pada ruang farmasi ini terdapat juga kotak narkotika. Selamat datang di UGD Puskesmas Watulimo. Nah, di dalam ruang UGD ini terdapat kotak emergensi. Ada juga troli yang berisi peralatan untuk memasang infus merawat luka, ada alat EKG dan alat untuk mensterilisasi alat. Di ruang UGD ini terdapat 1 buah almari dan 3 buah bed pasien dengan 3 triase. Bed ini dilengkapi dengan tabung oksigen dan 1 buah timbangan berat badan. Pada almari terdapat tensimeter, kemudian handscoon, apokat, cairan infus, kasa, kapas, kemudian terdapat sampah medis dan non-medis, dilengkapi dengan alat untuk mencuci tangan, dan terdapat ambu bag. Pada UGD dilengkapi dengan 3 triase yakni merah, kuning, dan hijau. Terdapat 1 buah kipas, dan meja untuk perawat, kemudian stetoskop, dan SIP dokter dan perawat UGD. Kita sekarang berada di ruang rawat inap Puskesmas Watulimo. Watulimo terdiri dari ruang administrasi. Dalam ruang administrasi terdapat almari untuk menyimpan arsip atau dokumen rawat inap, seperangkat komputer, almari emergensi, troli, dan almari obat. Untuk jumlah tempat tidur di rawat inap ada 16 tempat tidur. Dibagi menjadi 3 ruang. Ruang perempuan terdiri dari 6 bed atau 6 tempat tidur. Ruang laki-laki terdiri dari 5 tempat tidur. Dan ruang anak ada 5 tempat tidur. Kita sekarang menuju lantai 2 Puskesmas Watulimo. Nah, kita sekarang berada di ruang administrasi kantor. Di ruang administrasi Puskesmas Watulimo yang bersih dan rapi, terdapat sarana meja dan kursi, sarana komputer dan printer, almari untuk menyimpan arsip. Di ruangan ini tersedia juga meja dan kursi untuk kepala tata usaha. Selanjutnya, kita menuju ruang kepala puskesmas. Di ruangan ini tersedia meja dan kursi kerja kepala puskesmas. Terdapat almari, kulkas, sarana wastafel, dan juga terdapat meja dan kursi untuk tamu. Ada juga kipas angin di ruangan ini.
Selanjutnya kita berada di ruang VCT. Di ruangan ini biasa digunakan untuk konsultasi dan memberikan KIE pada penderita HIV. Dilengkapi dengan sarana laptop dan printer, almari, kursi dan meja untuk tamu, dan juga ada seorang perawat yang ditugaskan di ruangan ini yang sudah terlatih dan berkompeten. Sekarang kita berada di ruang promkes, klinik sanitasi, dan ruang TB. Di ruangan ini kita dapat mengurus surat izin PIRT. Di ruangan ini juga dilengkapi dengan meja kursi, sarana IT, kipas angin, penyimpanan arsip, dan juga sebuah almari. Selanjutnya kita memasuki ruang rapat atau yang disebut dengan aula yang luas dan bersih. Di ruangan ini biasa digunakan untuk tempat pertemuan. Di ruangan ini juga dilengkapi dengan LCD, layar, meja dan kursi, kemudian sarana wastafel, terdapat sound system, dan juga AC. Kita memasuki ruang AC. Di ruang AC terdapat poster-poster yang digunakan untuk promosi mengenai AC eksklusif dan juga waktu simpan AC. Di ruang AC terdapat kursi dan meja, serta dilengkapi lembar balik yang berisi tentang frekuensi memberikan AC. Kita memasuki ruang penyelenggaraan makanan. Di ruang penyelenggaraan makanan ada meja yang digunakan untuk pencatatan administrasi. Ada troli yang digunakan untuk distribusi makanan ke pasien. Dua tempat sampah untuk membuang sampah basah. Ada sink untuk mencuci peralatan makan. Di atasnya ada rak yang digunakan untuk menyimpan peralatan makan dengan rapi dan tetap bersih. Kemudian ada meja panjang yang digunakan untuk persiapan makanan. Selanjutnya, di dinding terdapat siklus menu dan jadwal distribusi makanan. Di Puskesmas Watulimo juga tersedia sarana IPAL, sehingga limbah cair sudah dapat diolah di IPAL. IPAL ini sudah dioperasikan secara otomatis. Sebelum dibuang, limbah cair harus melalui kolam untuk pengecekan sebelum dibuang. Di Puskesmas Watulimo juga tersedia musola yang selalu dijaga kebersihannya. Ketika listrik padam, pelayanan di Puskesmas Watulimo tidak akan terganggu karena dilengkapi dengan genset yang akan secara otomatis menyala ketika listrik padam. Tersedia juga ambulan yang siap 24 jam. Ada satu orang sopir
yang selalu siap untuk mengantarkan 24 jam juga. Ambulan ini dilengkapi dengan fasilitas tabung oksigen, berangkat, apar, dan juga tensimeter. Di Puskesmas Watulimo juga tersedia kamar mandi yang selalu bersih. Ada petugas yang akan membersihkan 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Puskesmas ini juga dilengkapi dengan TPS limbah B3, di mana limbah B3 ini sudah dikemas secara rapi. Tersedia juga area titik kumpul, apar, dan kotak saran. Demikian profil singkat Puskesmas Watulimo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.